Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asril dan Bapak Hendro selaku dosen pengampu mata kuliah studi mandiri 1. Perkenankan saya Nur Aji Saputro akan mempresentasikan hasil laporan akhir studi mandiri saya yang berjudul Pengaruh Energi Radiasi Sinar X terhadap dosis pasien berbasis simulasi EGS Energi Monte Carlo dengan dosen pembimbing Bapak Freddy Haryanto. Berikut adalah outline presentasi saya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sejak pertama kali ditemukannya sinar X oleh Roentgen pada tahun 1895 dan mulai dikenalnya sifat radioaktivitas oleh Marie Curie dan Henri Becquerel, perkembangan teknologi di dunia medis berkembang begitu pesat. Salah satunya adalah radioterapi. Radioterapi merupakan terapi menggunakan radiasi. Nah, publikasi mengenai radioterapi pertama kali digunakan yaitu pada tahun 1899. Sejak saat itu berkembang beberapa metode, yaitu yang pertama adalah teleterapi, kemudian yang kedua adalah brachytherapy. Brachytherapy merupakan metode radioterapi di mana sumber radiasinya diletakkan dekat atau tepat pada sel kanker yang akan dibunuh, sedangkan teleterapi merupakan teknik radioterapi secara eksternal di mana penyinaran radiasi dilakukan dari luar tubuh pasien. Nah, kedua metode ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk brachytherapy memiliki daya rusak terhadap sel kanker yang lebih tinggi karena sumber diletakkan di dekat atau pada sel kanker, namun nantinya pasien akan merasakan rasa yang sakit. Sedangkan untuk teleterapi, pasien tidak akan merasakan rasa sakit, namun organ-organ di sekitar sel kanker atau organ sehat yang berada di sekitar sel kanker tersebut juga akan terkena radiasi. Oleh karena itu perlu adanya optimasi di mana untuk mendapatkan dosis maksimum pada sel kanker dan dosis yang seminimalnya pada sel-sel sehat di sekitar sel kanker tersebut. Kemudian alat yang biasa digunakan pada teleterapi adalah LINAC atau linear accelerator. Alat ini memiliki dua sumber radiasi, yang pertama adalah foton, yang berikutnya adalah elektron. Energi foton yang biasa digunakan adalah 4 hingga 25 MV, sedangkan elektron yang biasa digunakan adalah 3 MeV hingga 25 MeV. Nah, pada penelitian ini kami akan melakukan simulasi dengan beberapa energi radiasi sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap dosis yang diterima pasien. Nah, salah satu metode yang biasa digunakan adalah metode Monte Carlo, di mana metode ini merupakan metode numerik yang didasarkan pada sampling bilangan random. Pada metode ini kita mengikuti jejak partikel dari partikel tersebut lahir hingga partikel tersebut mati. Nah, kita dapat memasukkan input atau masukan berupa bentuk sumber, jenis partikel, dan energi sumber. Sedangkan untuk proses kehidupan atau interaksi partikel yang biasa terjadi adalah efek fotolistrik, hemburan Compton, hemburan Rayleigh, kemudian pair production. Dan untuk menghentikan simulasi, maka kita harus memberikan input berupa energi ambang serta daerah pengamatannya. Nah, paket program yang biasa digunakan untuk metode Monte Carlo tersebut yaitu EGS atau elektron gamma shower. Sedangkan EGS energi merupakan versi terbaru dari EGS yang merupakan pengembangan dari EGS 4. Nah, EGS energi memiliki keunggulan berupa fleksibilitas yang besar karena program ini sudah memiliki paket-paket program atau user code yang bisa digunakan tanpa kita harus mengetahui detail
secara detail pemrograman tersebut. Kemudian program ini juga bisa digunakan di beberapa operating system, yaitu di Windows dan di Linux. Dan yang terakhir adalah open source, di mana kita dapat mengunduhnya secara gratis tanpa harus membeli lisensi terlebih dahulu. Kemudian metodologi yang dilakukan adalah yang pertama melakukan desain kepala Linux pada BIM-NRC, desain Phantom pada DOS XYZ-NRC, dan yang terakhir adalah analisis hasil simulasi. Nah, untuk melakukan desain kepala Linux, kita membutuhkan komponen modul atau komponen yang digunakan untuk memodelkan komponen Linux agar seperti Linux yang berada di rumah sakit. Nah, pada penelitian ini, komponen Linux yang digunakan ada 7, seperti yang ada di tabel, dan dimodelkan dengan komponen modul yang berada di sebelah kanan tabel. Hasil dari desain tersebut dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Target digunakan untuk sebagai material yang digunakan untuk ditumbuk oleh elektron sehingga menghasilkan sinar X. Kemudian kolimator primer digunakan untuk menyearahkan berkas sinar X tersebut, dan flattening filter digunakan untuk meratakan profil yang dihasilkan dari berkas sinar X. Kemudian ion chamber digunakan untuk melakukan monitoring dosis yang dihasilkan dari Linux. Dan yang terakhir adalah kolimator sekunder. Ini digunakan untuk mengatur ukuran lapangan yang digunakan. Nah, pada penelitian ini, ukuran lapangan yang digunakan adalah 10 x 10 cm dengan jumlah partikel yang digunakan adalah 100 juta partikel. Kemudian, selanjutnya adalah desain Phantom pada DOS XYZ-NRC. Nah, bahan Phantom yang digunakan adalah berupa air, karena air dapat merepresentasikan tubuh manusia, sedangkan ukuran Phantom yang digunakan adalah panjang kali lebar kali tingginya 40 x 40 x 40 cm. Nah, dapat dilihat pada arah sumbu Z di gambar. Nah, pada sumbu Z memiliki jumlah voxel atau volume elemen yang lebih banyak dibandingkan di sumbu X dan di sumbu Y. Ini diakibatkan karena analisis hasil yang akan kita lakukan adalah analisis distribusi dosis pada kedalaman atau pada sumbu Z. Semakin banyak volume elemen yang digunakan, maka hasilnya akan semakin baik. Dan yang terakhir adalah analisis hasil simulasi. Ada dua. Yang pertama, analisis distribusi spektral. Digunakan menggunakan paket program BIM DP, di mana program ini dapat menganalisis hasil file dari keluaran dari BIM-NRC yang berupa file.phsp. Kemudian yang berikutnya adalah analisis distribusi dosis pada kedalaman. Ini digunakan program StatDOS untuk menganalisis hasil keluaran dari DOS XYZ-NRC berupa file 3D DOS. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis distribusi spektral. Dapat dilihat dari berbagai variasi energi foton yang digunakan, dari 4 hingga 25 MV. Dapat dilihat bahwa polanya hampir sama, yaitu terjadinya kenaikan di awal dan kemudian adanya penurunan di semakin besarnya energi. Nah, ini juga dibuktikan dengan penelitian lain yang memiliki pola yang hampir sama untuk energi foton 6 volt dan 6 MV dan 18 MV. Hal ini diakibatkan karena pada energi rendah atau energi di bawah puncak ini akan terjadi atenuasi foton oleh komponen-komponen Linux sehingga tidak ada foton yang terbentuk. Nah, semakin meningkatnya energi,
maka fraksi foton yang dihasilkan juga akan semakin meningkat, hingga akhirnya mencapai puncak, dan akhirnya mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena fraksi elektron yang mendekati inti akan semakin berkurang, sehingga produksi sinar X yang dihasilkan juga akan semakin berkurang. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis distribusi dosis pada kedalaman. Nah, PDD ini digambarkan dengan dosis relatif, di mana dosis relatif merupakan perbandingan dosis pada kedalaman tertentu dengan dosis referensi yang digunakan. Nah, dapat dilihat bahwa untuk variasi energi yang digunakan, ini untuk sekitar 6 MeV dan 10 MeV memiliki pola yang hampir sama, yaitu akan naik secara cepat pada daerah build up, kemudian akan mengalami penurunan secara eksponensial pada daerah fall off. Nah, kenaikan secara cepat pada daerah build up ini terjadi karena elektron yang dihasilkan dari interaksi foton dengan udara dan foton dengan komponen linak memiliki jangkauan yang lebih pendek daripada foton, sehingga pada daerah permukaan akan lebih didominasi oleh elektron kontaminasi. Kemudian penurunan secara eksponensial tersebut terjadi karena adanya deposisi energi foton pada kedalaman phantom. Ini juga dibuktikan dengan beberapa penelitian-penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama. Nah, untuk Dmax atau kedalaman maksimum sendiri juga dipengaruhi oleh energi foton yang dihasilkan. Nah, dapat dilihat pada grafik sebelah kiri, Dmax yang dihasilkan adalah sekitar 1,5, sedang untuk energi sekitar 6 MeV, sedangkan untuk 10 MeV Dmax yang dihasilkan adalah 2,3 cm. Nah, hal ini diakibatkan karena semakin besarnya energi yang dihasilkan, energi yang dipakai, maka energi yang ditransfer ke elektron juga akan semakin meningkat. Akibatnya, lintasan elektron sekunder juga akan lebih panjang. Seperti itu. Nah, pada gambar berikut juga menunjukkan adanya pola yang sama untuk energi yang lebih besar, maka nilai Dmax-nya juga akan semakin menjauh. Nah, berikut masih sama, menunjukkan adanya pengaruh dari energi terhadap dosis pasien di kedalaman. Kesimpulannya adalah karakteristik distribusi spektral pada berbagai variasi energi memiliki pola yang hampir sama. Dosis yang dihasilkan pada kedalaman atau PDD juga memiliki pola yang sama pada berbagai variasi energi. Semakin besar energi yang digunakan, maka kedalaman dosis maksimum atau Dmax akan semakin meningkat pula. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.